ucap syukur, kami serahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu dan kami siap menerimanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Ya, kita beri aplaus pada tim properti. Bapak Ibu diberkati, puji nama Tuhan, saya juga diberkati. Hari ini kita dilayani oleh Bapak Yusuf Manunggulu, dan Bapak ini adalah sahabat dekat dari almarhum, sama-sama pelayanan di media, dan banyak jiwa dimenangkan melalui pelayanan Bapak Yusuf ini. Saya persilakan Pak. Tidak terbatas waktunya. Oh iya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Apa kabar? Ya, puji Tuhan. Senang sekali bisa ketemu. Dan saya percaya Tuhan punya rencana buat hidup kita semua. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan sudah mengatur, karena firman Tuhan berkata di dalam Pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ya. Jadi tidak ada kebetulan. Memang sudah lama kami ingin berkunjung ke tempat jemaat yang digembalakan oleh Pak Dedi, tapi Tuhan punya waktu yang tepat, ya. Dan pada saat ini Tuhan memberi kesempatan untuk kami bisa hadir, dan terima kasih buat Ibu Yeni yang sudah menyambut kami dengan luar biasa. Sukacita, beliau adalah hamba Tuhan yang punya hati yang luar biasa. Kami bincang-bincang dengan beliau bagaimana Ibu Yeni mengasihi jemaat yang ada, dan hidupnya benar-benar dipersembahkan untuk supaya kehidupan daripada jemaat benar-benar bisa bertumbuh, bisa menjadi jemaat yang layak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, nanti kita akan pesta perkawinan anak domba. Kita akan pergi untuk pesta perkawinan anak domba. Dan kita adalah mempelai wanita, Tuhan Yesus adalah mempelai pria. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita, mari kita persiapkan supaya kita menjadi mempelai yang layak di hadapan Tuhan. Karena kalau kita tidak layak, kita tidak mungkin akan menjadi mempelai. Ya, kita kalau mau pilih pasangan, ya pasti kita pilih sesuai dengan kriteria kita. Kita cari yang paling cocok dengan apa yang kita rindukan. Kita tentunya tidak sembarang memilih, karena kehidupan kita, kebahagiaan kita itu ditentukan dari pasangan yang kita pilih. Kalau kita salah pilih pasangan, maka rumah tangga itu ibarat kehidupan yang penuh dengan tangisan dan air mata. Kenapa? Karena salah pilih pasangan. Nah, Tuhan Yesus juga begitu, Bapak Ibu. Dia memilih mempelai wanita supaya apa? Supaya tercipta kebahagiaan yang luar biasa. Tercipta apa yang dirindukan Tuhan selama ini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan, supaya itu bisa terjadi di dalam kehidupan.
Dalam kehidupan ini kita mengenal di dalam dunia ada yang namanya perkawinan. Laki-laki dan perempuan kalau sudah dewasa, mereka akan mencari pasangan. Mereka akan mencari pasangan. Dan itu adalah satu kebahagiaan yang paling tertinggi di dalam hidup manusia. Satu kebahagiaan yang paling tertinggi. Cuman yang disayangkan banyak manusia salah pilih pasangan. Yang tidak seiman lah, ditabrak, dipilih. Dan ini awal daripada penderitaan kehidupan manusia. Ada juga yang pilih seiman, tapi pasangannya berbeda kualitas iman. Firman Tuhan berkata, kalau kita memilih pasangan harus sepadan, seimbang, ya. Karena kalau tidak seimbang itu malapetaka besar. Dalam rumah tangga nanti ribut. Kenapa? Karena banyak ketidakcocokan, tidak seimbang. Satu senang ke mall, satu senang kerja, itu juga bahaya. Nah, saya tidak bicara tentang kesenangan-kesenangan yang berbeda. Tapi yang saya mau beritahu kepada kita bahwa kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk supaya manusia mendapatkan satu pemahaman bahwa kalau perempuan dan laki-laki bertemu, ada satu puncak kebahagiaan yang bisa mereka temukan. Ada satu puncak kenikmatan yang mereka bisa rasakan. Makanya Tuhan ciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan itu sebetulnya bayangan. Bayangan. Kehidupan jasmani itu adalah sesuatu yang bersifat bayangan. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan secara roh. Kehidupan jasmani itu adalah kehidupan yang bersifat bayangan. Tuhan sengaja mendahului kehidupan manusia dengan dimulai dari kehidupan jasmani, kehidupan daging, kehidupan lahiriah. Untuk memperkenalkan kepada kita bahwa ada kehidupan yang sesungguhnya, ini bayangan. Tapi banyak orang tidak mengerti. Orang menganggap kalau ini kehidupan jasmani adalah kehidupan yang nyata. Kalau kehidupan bayangan itu adalah kehidupan media sosial. Makanya dikatakan itu dunia maya. Itu kalau pemahaman manusia. Jadi manusia menganggap, oh kalau kehidupan yang sebenarnya kehidupan jasmani. Kalau kehidupan dunia sosial, media sosial itu kehidupan bayangan. Tapi kalau menurut firman Tuhan, kehidupan jasmani itu adalah kehidupan bayangan, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan roh adalah kehidupan yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Kehidupan roh itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kita perhatikan manusia, kalau rohnya sudah keluar, maka dia tidak bisa lagi disebut sebagai manusia.
dia disebut sebagai mayat karena rohnya sudah keluar. Jadi kehidupan yang sesungguhnya itu sebetulnya ada di dalam roh manusia, bukan di dalam daging. Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh. Daging sama sekali tidak berguna. Coba tolong dibacakan Pak Joni. Rohlah yang memberi hidup. Ya, silakan Pak. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ya, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna, kata firman Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan ini adalah kebenaran. Semua yang ditulis itu adalah kebenaran. Cuman yang disayangkan banyak manusia yang malas baca firman. Kalau hidupmu mau menemukan kebenaran, itu ada di dalam firman. Di luar firman tidak ada kebenaran. Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Tapi manusia hidup terbalik. Manusia fokus kepada hal-hal daging. Manusia tidak fokus kepada roh. Karena roh memang tidak kelihatan. Roh di dalam. Tapi itulah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya kalau roh manusia sudah keluar, dia sudah jadi mayat. Dan dia benar-benar sudah tidak berguna. Kalau roh manusia sudah keluar dari dalam tubuhnya, maka dia menjadi mayat. Daging sama sekali tidak, apa Bapak Ibu? Tidak berguna. Karena saking tidak bergunanya, makanya harus gali kubur. Kenapa? Tidak berguna. Harus cepat tanam. Karena kalau tidak ditanam, dia bisa menyusahkan orang lain. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Kalau manusia rohnya sudah keluar, maka dia jadi mayat. Itu sudah sampah. Maaf, itu sudah bangke. Dia harus cepat-cepat ditanam. Sekalipun dia artis dengan kecantikan yang luar biasa, tidak berguna. Mau ditahan di dalam rumah juga untuk apa? Menyusahkan. Makanya harus dikubur. Sampai sini bisa paham? Ya, harus dikubur dia. Jadi kehidupan yang sesungguhnya itu ada di dalam roh manusia. Perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Yang Tuhan yang bicara ini adalah Tuhan Yesus. Yang bicara ini adalah Tuhan sendiri. Tapi kenapa manusia lebih fokus kepada daging? Karena Yesaya mengatakan, Yesaya 60, dunia ini gelap gulita. Gelap sekali. Manusia tidak bisa mengenali jalannya. Manusia dipenuhi dengan kegelapan, manusia tidak bisa melihat sama sekali. Mereka buta.
Ini bukan kegelapan seperti di malam hari. Kalau kegelapan seperti di malam hari gampang, pakai senter aja sudah kelihatan. Pakai lampu saja sudah kelihatan. Tapi kegelapan yang dimaksudkan Tuhan ini kegelapan yang tidak bisa dijelaskan dengan perkataan-perkataan yang ada di dalam kamus. Ini kegelapan yang membawa manusia kepada kematian. Kegelapan yang membutakan manusia. Yang membuat manusia tidak bisa mengenali jalan yang benar. Kegelapan yang membuat manusia tidak bisa mengenali mana istrinya, mana istri orang. Ini kegelapan yang luar biasa. Nanti sudah masuk, sudah terjebak di dalam situ baru sadar. Kegelapan yang menutupi seluruh dunia ini kegelapan yang mematikan, Bapak Ibu. Begitu mengerikan, itu ditulis dalam Yesaya 60. Coba baca Pak, ayat 1, Yesaya 60. Ayat 2. Iya, ayat 1 dan 2, enggak apa-apa. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Kegelapan menutupi seluruh bumi. Inilah yang membuat manusia mati. Inilah yang membuat manusia binasa. Karena kegelapan yang begitu luar biasa menutupi bumi. Manusia tidak bisa membedakan di kitab Yunus, kota Nineve, tidak bisa bedakan tangan kanan dan tangan kiri. Makanya saya katakan, tidak ada kamus yang bisa menjelaskan kegelapan yang menutupi bumi ini. Kecuali manusia tersesat dan berjalan terus menuju kepada kematian. Gelap, Bapak Ibu. Mengerikan sekali hidup di dalam dunia ini. Gelap sekali. Kalau kegelapan masuk di dalam hidup manusia, manusia sudah tidak kenal orang tuanya. Dia bisa lawan orang tuanya. Dia bisa ribut sama orang tuanya. Dia bisa lawan pendetanya, hamba Tuhannya. Dia bisa ajar ribut. Kenapa? Karena kegelapan masuk di dalam hidup manusia. Nah, itulah yang membuat manusia tidak mengerti perjalanan hidupnya. Mereka tidak mengerti. Manusia bisa saling bunuh-bunuhan karena kegelapan. Seharusnya orang yang di depan mereka adalah orang yang mereka cintai. Seharusnya istri mereka adalah orang yang mereka cintai. Seharusnya suami adalah orang yang mereka cintai. Tapi karena kegelapan masuk di dalam hidup manusia, manusia sudah tidak bisa mengenali lagi hal-hal yang sehat, hal-hal yang benar. Mereka tidak tahu. Nah, kembali lagi kepada bahwa kenapa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Supaya manusia ada gambaran. Oh, kehidupan kalau berpasangan
menjadi suami istri itu ada kebahagiaan yang luar biasa. Bisa saling berbagi cinta. Bisa saling berbagi kenikmatan. Saya harap Bapak Ibu bisa ikuti saya ya. Bisa ikuti ya. Berbagi kenikmatan. Makanya semua orang pengen kawin. Semua orang pengen punya pasangan. Tapi saya mau beritahu, kehidupan secara jasmani itu adalah bayangan, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya ada di mana? Ada di dalam roh. Kehidupan roh itulah yang sesungguhnya. Karena unsur roh itu unsur kekal. Ya. Daging kalau sudah mati, gali kubur masuk tanah, cuman hitungan jam langsung berulat, ini hancur semua. Ini daging ini hancur semua. Tapi karena manusia ditutupi kegelapan, manusia dibalut dengan kegelapan yang begitu mengerikan. Manusia tidak mengenali kehidupan ini. Manusia hanya mengenali kehidupan secara jasmani. Ya, karena mata kita ini mata jasmani. Kita sesungguhnya adalah roh. Nah, Tuhan kembali lagi menciptakan laki-laki dan perempuan. Ya. Tapi Pak, ada orang yang kawin lawan jenis. Itu manusia durhaka luar biasa. Ya. Karena setan membuat manusia gelap. Ditutupi dengan kegelapan yang luar biasa. Saya perhatikan banyak sekali di dalam gereja yang kaum LGBT. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Waduh, setan merusak hidup manusia. Manusia punya kehidupan kala binatang. Binatang saja sekalipun tidak punya sekolah, tidak punya agama, tidak punya pendidikan. Tapi kalau binatang mau berkelamin, tahu lawan jenis, Bapak Ibu. Tahu dia lawan jenisnya mana. Tapi manusia, makanya hati-hati. Saya sebagai hamba Tuhan titip pesan. Kalau ada orang yang model begitu, segera singkirkan dari dalam gereja. Itu kekejian di mata Tuhan. Itu kekejian. Jangan dianggap biasa. Laki-laki kalau sudah kena LGBT, larinya 5 watt. Kelihatan kok. Ini orang kerasukan setan. Dia sudah tidak bisa membedakan. Kenapa? Karena gelap sekali. Dia laki-laki, dia cari laki-laki. Padahal Tuhan menciptakan di Taman Eden laki-laki dan perempuan. Kok bisa? Ya karena gelap sekali dunia ini. Perempuan kalau kena LGBT jadi lesbi. Wow, kalau jalan seperti kayak laki-laki mereka. Pak rambut potong pendek. Hancur dunia ini. Oke, saya tidak mau terlanjur jauh bahas itu. Saya sedang menceritakan
bahwa kehidupan jasmani ini adalah kehidupan yang sementara. Tapi kehidupan yang sesungguhnya itu ada di dalam apa Bapak Ibu? Di dalam roh manusia. Karena unsur roh itu unsur kekekalan. Yang saya mau beritahu kepada kita, kalau Tuhan memperkenalkan kehidupan laki-laki dan perempuan, kehidupan jasmani dan rohani. Kalau Tuhan memperkenalkan bahwa ada satu kebahagiaan yang bisa diraih oleh manusia pada saat bertemu antara dua pasang lawan jenis laki-laki dan perempuan. Dan itu adalah bayangan. Itu adalah bayangan. Tapi sesungguhnya yang Tuhan maksudkan itu adalah bagaimana dia sebagai mempelai laki-laki nanti akan bersatu dengan kita mempelai wanita. Bisa nangkap nggak ini Bapak Ibu? Sesungguhnya yang Tuhan maksudkan bahwa akan ada pesta perkawinan anak domba. Kita gereja mempelai wanita, dia adalah mempelai pria. Dan itulah perkawinan yang sesungguhnya. Makanya disebut perkawinan anak. Apa Bapak Ibu? Perkawinan anak. Nah, tolong perhatikan ke sini. Kalau yang jasmani, yang sementara, yang bayangan ini bisa memunculkan kenikmatan yang luar biasa di dalam hidup. Maaf ya, tolong tangkap dengan telinga roh. Dengan telinga roh, tolong tangkap dengan telinga roh. Kalau yang sementara ini bisa membuat kenikmatan yang luar biasa, yang membuat mata bisa naik turun, naik turun, naik turun. Tolong tangkap dengan telinga roh ya. Ya. Anda bisa bayangkan kalau Anda nanti, Rasul Paulus bilang, aku cemburu karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu mempelai pria sebagai perawan yang akan bertemu dengan Tuhan. Saya khawatir ini agak berat nangkapnya, tapi nggak apa-apa, saya akan terus saja. Kalau yang jasmani saja bisa membuat mata Anda putih, naik turun, naik turun, naik turun, menikmati kenikmatan yang luar biasa. Anda bisa bayangkan kalau kita masuk di dalam perkawinan anak domba, seperti apa kebahagiaan nanti pada saat kita kawin dengan Tuhan. Pesta perkawinan dengan anak domba. Saya bisa mengerti karena memang sebagian besar orang Kristen terlalu lamban. Tidak bisa menangkap yang roh. Tidak bisa menangkap. Mereka cuma paham yang jasmani. Yang lahiriah itu aja yang mereka paham setiap hari. Ini bayangan Bapak Ibu. Ya, tolong pintu jangan dibuka tutup Bapak Ibu. Supaya hadirat Tuhan tidak terganggu. Ini yang jasmani bayangan. Kalau yang bayangan saja bisa membuat manusia begitu bergelora.
begitu ingin berhasrat mendapatkan pasangan di dalam hidupnya, yang sementara ini bisa membuat kenikmatan yang luar biasa. Pernah enggak Anda merenungkan, nanti kita akan pergi ke sana untuk pesta perkawinan anak domba. Saya cari di kamus, Tuhan, kebahagiaan seperti apa yang saya bisa jelaskan kepada jemaat? Sampai robek itu kamus, saya tidak menemukan kata-kata yang pas. Sampai robek. Karena ada satu kebahagiaan yang menanti hidupmu. Pada saat Dia yang adalah Raja, Dia adalah Tuhan yang sumber segala kebahagiaan itu. Pada saat Dia menghadirkan kenikmatan di dalam hidupmu, saya tidak bisa bayangkan. Saya hanya bisa katakan, pada saat Anda pulang ke surga, dari kepala, dari rambut sampai ujung kaki, Anda akan merinding di dalam kebahagiaan. Anda akan merinding di dalam kebahagiaan. Itu sebabnya Paulus tidak kawin. Karena dia tahu itu cuma bayangan. Dia fokus benar kehidupan roh yang dia kejar. Kehidupan yang sesungguhnya itu yang diburu oleh para rasul. Dia meninggalkan semua kenikmatan dunia ini. Apa yang dulu menjadi kebanggaan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap sampah. Aku berlari meninggalkan semuanya dan mengarahkan diriku kepada Kristus. Kalau Kristus bukan nama, kalau nama itu Tuhan Yesus, kalau Kristus itu artinya yang diurapi. Setelah kebangkitan Tuhan, banyak para rasul yang memilih untuk tidak kawin. Barnabas, Timotius, Silas. Banyak sekali. Makanya karena gereja Katolik itu adalah gereja mula-mula, mereka ambil pola dari situ. Makanya pelayan-pelayannya tidak kawin. Gereja harus sampai kepada pemahaman yang luar biasa tentang kebenaran ini. Karena kegelapan menutupi. Supaya kita tidak mengerti firman. Kita fokus terus kepada hal jasmani. Kepada hal daging. Dari bangun tidur sampai mau tidur, kita fokus kepada hal-hal daging. Kita tidak fokus kepada hal roh. Padahal Tuhan sudah bilang daging sama sekali tidak berguna. Dari pagi bangun, yang kita urus daging terus. Sarapan, kasih makan itu daging supaya dia eksis. Mandi, gosok itu daging supaya bersih, supaya harum. Sikat gigi, daging terus yang diurus. Ya, berias, dandan, maaf ya, mohon maaf, saya punya istri juga wanita. Kadang-kadang wanita dandannya sampai bisa 2 jam. Luar biasa. Kenapa? Kegelapan menutupi manusia. Mereka fokus kepada daging. Mereka fokus kepada hal-hal lahiriah. Yang sebetulnya Tuhan bilang daging sama sekali tidak berguna.
Bisa paham ini, Bapak Ibu? Bisa paham? Amin. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Mulailah berubah. Ya saya mengatakan bangkitlah. Terangmu telah terbit. Tuhan Yesus itu adalah terang. Yohanes 1 ayat 4, baca Pak. Yohanes 1 ayat yang keempat. Ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Kalau Anda hidup bersama Tuhan Yesus, semua yang gelap-gelap ini akan kelihatan. Karena di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Hanya Dia yang bisa membuat kita mengerti dan melihat betapa gelapnya dunia ini. Dan betapa mematikan dunia ini. Betapa tertipunya manusia. Dia adalah roh. Dia adalah terang itu sendiri. Kalau roh Tuhan ada di dalam hidupmu, Anda akan tahu berdiri di jalur yang tepat. Anda tidak salah melangkah di dalam hidup ini. Fokusmu akan kepada perkara roh. Anda akan terus kejar roh. Hidupmu akan terus memburu roh. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Daging sama sekali tidak berguna. Ya, manusia cuma fokus berputar-putar di padang gurun yang diurus daging. Daging. Kerja dari pagi sampai sore. Untuk apa? Supaya daging bisa makan. Ya kan? Kalau tidak kerja kan tidak makan ini daging. Supaya daging dikasih makan. Karena fokus manusia. Pak Pendeta, apakah salah kalau kita kerja? Tidak salah. Yang salah itu karena fokusmu cuma kepada hal daging. Kerja bisa 8 jam. Menyembah Tuhan 1 jam saja. Sulit. Manusia daging. Kita bukan manusia roh kalau kita tidak hidup di dalam roh. Tuhan memberi contoh berdoa semalam-malaman. Bukan cuma 1 kali. Berkali-kali Alkitab bicara dia berdoa semalam-malaman. Karena dia roh. Nah kalau Tuhan saja berdoa semalam-malaman. Lalu berapa banyak kita punya jam penyembahan di dalam hidup ini? Berapa jam? Berapa lama penyembahan yang kita bisa berikan kepada Tuhan? Ingat, pada saat kita menyembah Tuhan, kita sedang melakukan keintiman dengan Dia. Kita sedang dilatih untuk masuk ke perkawinan yang sesungguhnya. Perkawinan dengan anak domba Allah. Ya. Menyembah. Terus menyembah. Dan itu yang Tuhan rindukan. Tapi kita gereja Tuhan, mohon maaf ya, melacur dengan dunia, intim dengan dunia. Dari pagi sampai malam cuma dekat dengan HP. Hah? Cuma Facebookan terus. Kita tidak pernah intim dengan Tuhan. Kalau menyembah kita nggak punya waktu. Tapi kalau HP dari pagi sampai malam sampai tidur pun masih intim, dekat sekali dengan HP. HP taruh di bawah tempat tidur, di bawah bantal. Ya, bagaimana mungkin kita bisa dibilang manusia roh? Kehidupan kita begitu luar biasa melekatnya dengan dunia ini.
Di perjanjian lama selalu Tuhan mengingatkan. Tuhan mengatakan, makanya ada Rahab, pelacur yang bertobat. Tuhan bilang kamu melacur. Melacur dengan siapa? Melacur dengan dunia. Kita cuma tidur dengan Tuhan nanti hari Minggu. Hari Senin kita tidur dengan dunia. Kita berintim dengan dunia. Kita habiskan hidup kita untuk dunia. Mari Bapak Ibu, bertobatlah dari kehidupan daging. Karena keinginan daging itu mau. Daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Saudara mau hidup oleh roh? Kayaknya nggak semangat ini. Saudara mau hidup dari roh? Ya, kalau Anda tidak mau, itu urusanmu dengan Tuhan. Kalau Anda tidak mau, itu tanggung sendiri dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan sudah tidak berdosa, tidak bersalah. Saya jauh-jauh datang dari Jakarta untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada Anda. Saya bukan datang berkhotbah kepada Anda, tapi saya menyampaikan pesan Tuhan. Apa yang saya ajarkan kepada hidupmu, apa yang saya sampaikan saat ini, itu saya terima langsung dari Tuhan. Tuhan yang ajarkan kepada saya. Hiduplah oleh roh, matikan dagingmu. Kehidupan yang sesungguhnya itu ada di dalam roh, bukan di dalam daging. Daging itu sama sekali tidak berguna. Ya, jangan terlalu fokus dengan daging. Harus seimbang. Kalau perlu rohmu lebih maju. Firman Allah berkata, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan. Tuhan tidak pernah ajarkan cari dahulu dunia. Cari dahulu hepeng, cari dahulu chen. Cari dahulu apa? Kepe. Ada yang tahu kepe? Tapi dunia membutakan manusia. Kalau dunia membutakan manusia, itu tidak terlalu penting lah. Memang dunia ini gelap. Yang paling bahaya, dunia membutakan gereja. Gereja buta. Tuhan bilang, kalau kamu buta, maka aku datang supaya kamu melihat. Supaya kamu melihat. Hiduplah bersama Tuhan. Kalau Anda hidup bersama Tuhan, semua kebusukan dunia ini akan tersingkap dengan jelas. Hidupmu akan bisa membedakan di mana engkau berdiri, keputusan apa yang engkau harus ambil, apa yang akan kau lakukan, apa yang akan kau kerjakan. Bukan hidup karena engkau telah sekolah, bukan. Tidak penting sekolah itu. Tuhan tidak tertarik dengan sekolah. 12 rasul tidak ada orang yang mempunyai pendidikan tinggi yang dipilih Tuhan. Mereka orang-orang tidak terpelajar. Karena Tuhan ingin mendobrak dunia ini supaya mengenal ada satu kehidupan yang dibangun oleh Tuhan. Daniel, orang yang tidak berpendidikan, tapi waktu diuji kecerdasannya, dia 10 kali lebih cerdas daripada orang yang berilmu yang ada di dalam kerajaan Babilonia. Luar biasa kan? Tuhan itu sumber kepintaran. Dia guru. Dia maha tahu. Dia maha kuasa. Kalau dia ada di dalam hidupmu, hidupmu akan jadi cerdas. Cerdas di dalam roh, cerdas di dalam kebenaran. Bukan cerdas di dalam pengetahuan. Banyak orang yang pendidikan tinggi jadi teroris. Banyak orang yang berpendidikan tinggi bunuh diri. Banyak orang yang berpendidikan tinggi hidupnya hancur. Hidupnya amoral. Jadilah manusia roh. Amin, Bapak Ibu. Jadilah manusia roh. Jadilah manusia roh.
tinggalkanlah jasmani. Karena Tuhan datang membangun kerajaan roh. Makanya dia katakan kepada bangsa Israel, tinggal di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai Roh Kudus turun ke atasmu. Karena kalau roh turun di atasmu, engkau akan menjadi manusia roh. Hidupmu akan diubahkan menjadi segambar dengan Tuhan. Roh yang pernah mengurapi Tuhan Yesus, roh yang sama, itu akan mengurapi hidupmu. Kalau roh yang sama ada di dalam hidupmu, hidupmu akan membuat dunia tercengang. Dunia akan terkagum-kagum dan tercengang. Betapa luar biasanya orang ini. Karena apa? Ada urapan Tuhan di dalam hidup. Kejarlah dan jadi manusia roh. Oh, luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Dia menunggu kita di dalam kerajaannya. Kita nanti pulang ke kerajaan surga. Bukan untuk online. Kita pulang ke kerajaan surga bukan untuk UMR. Bukan untuk jaga toko, enggak. Kita akan jadi mempelai dia. Yang jasmani saja itu pasangan. Makanya Tuhan ciptakan perempuan dan laki-laki. Yang jasmani, yang perempuan dan laki-laki saja itu bisa membuat kenikmatan yang luar biasa. Apalagi dia. Kalau Anda ketemu dengan dia, catat ini, hamba Tuhan bicara. Anda akan merinding di dalam kebahagiaan. Tidak rindukah Anda pulang ke sana? Tidak rindu Anda pulang ke sana? Setiap hari saya tanya kepada Tuhan, kapan saya bisa pulang? Saya terlalu rindu untuk berjumpa dengan dia. Saya tidak main-main Bapak Ibu. Saya katakan dengan sungguh-sungguh setiap hari, saya terlalu rindu. Berjam-jam saya menyembah Tuhan. Saya terlalu rindu untuk ketemu dengan dia. Itulah yang membuat dunia sirna di dalam hidupku. Dunia dengan seketika luntur. Karena apa? Karena dia adalah sumber kehidupan yang sesungguhnya. Saya bisa mengerti betapa luar biasanya kebahagiaan yang menanti kita. Saya hanya bisa memberikan penjelasan seperti ini. Para rasul semua disembelih, tapi mereka tidak pernah mundur. Karena apa? Karena kebahagiaan yang begitu luar biasa menanti mereka saat mereka meninggalkan dunia ini. Ya, bangkitlah karena terangmu telah terbit. Jadilah manusia roh, hiduplah oleh roh. Amin. Hiduplah oleh roh. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan.